Halo sahabat rumah belajar, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang larutan asam dan basa. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami perkembangan konsep teori asam dan basa. Kemudian, kalian dapat memahami indikator penentu asam dan basa. Yang ketiga, mampu memberikan contoh dari larutan asam dan basa, dan yang keempat adalah menjelaskan manfaat larutan asam dan basa. Sekarang kita mulai dari konsep teori asam dan basa. Yang kita pelajari adalah yang pertama, konsep asam basa Arrhenius. Yang kedua, konsep asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah konsep asam basa Lewis. Konsep yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat jika dilarutkan dalam air dia akan membentuk ion H+. Adapun basa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Berikutnya kita lanjutkan yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton. Adapun basa adalah akseptor proton. Untuk teori asam basa Lewis, suatu zat dikatakan asam jika dia menerima pasangan elektron. Sedangkan basa jika mendonorkan pasangan elektron. Sekarang, bagaimana cara menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa? Untuk menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator. Indikator yang kita bisa gunakan antara lain adalah indikator universal, indikator kertas lakmus, ataupun indikator alam. Kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu indikator universal. Pada indikator ini, suatu zat dikatakan asam jika memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Adapun dikatakan basa jika memiliki derajat keasaman atau pH lebih dari 7 hingga 14. Sekarang kita lanjutkan dengan indikator yang kedua, yaitu indikator kertas lakmus. Kertas lakmus di sini ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Sekarang, bagaimana cara menentukan suatu larutan bersifat asam, basa dengan menggunakan kertas lakmus? Perhatikan gambar berikut. Kita lanjutkan dengan indikator yang ketiga, yaitu indikator alam. Indikator alam ini tentunya adalah bahan yang kita ambil dari bahan alam, dari lingkungan kita. Bahan-bahan tersebut yang dapat kita gunakan antara lain adalah kunyit, ubi ungu, ataupun bunga kembang sepatu. Contoh larutan asam dan basa ini sebenarnya banyak kita jumpai dalam kehidupan. Misalkan untuk larutan asam, kita bisa menemukannya pada air jeruk, pada cuka makan. Adapun untuk contoh dari larutan basa, misalkan adalah air soda kue, air abu, ataupun air kapur. Bagaimana sih manfaat larutan asam dan basa dalam kehidupan? Untuk larutan asam, bisa kita gunakan untuk mencegah penyakit sariawan, yaitu pada asam askorbat. Selain itu, larutan asam juga digunakan sebagai elektrolit pada sel aki dan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Adapun manfaat dari larutan basa, yang pertama adalah digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun. Selain itu, digunakan pada deodoran dan untuk menetralisir asam lambung. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dah.